Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam ini kita akan merenungkan satu tema, Israel baru dilahirkan kembali. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan sabdamu yang kudus. Kiranya rohmu yang kudus menjamah kami, menaungi kami dan memberkati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Israel yang baru itu berarti sebuah perubahan dari lama ke baru, dan itu bisa terjadi kalau dilahirkan kembali. Nah, kita akan lihat saudara, bagaimana kita harus dilahirkan kembali, apa langkah kita yang harus kita perbuat supaya kita bisa dilahirkan kembali. Hitung pujian 122 bait pertama dan keempat. Dengan memandang kepada salib Tuhan, lenyaplah segala dosamu. Di sana tersalib anak domba Allah, menanggung segala najismu. Mari pandanglah, dengan memandang kepada salib Tuhan, lenyaplah segala dosamu. Jangan kau sangsi akan keselamatan, bukankah telah dinyatakan Tuhan kelak menyudahkan segalanya yang telah dimulai olehnya. Mari pandanglah, dengan memandang kepada salib Tuhan, lenyaplah segala dosamu. Ya saudara, langkah pertama memandang salib Tuhan supaya dosa kita lenyap, dan disitulah kita akan lahir baru saudara. Karena itu jangan lupa like dulu akun kita dan subscribe-nya ya. Kalau masih warna merah tekan, tapi kalau sudah tidak warna merah biarkan saja. Tekan like dulu jempol kita supaya berubah jadi warna hitam. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 demikian. Lalu berkata kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah saudara, bagaimana kita harus lahir kembali ketika kita percaya, ketika kita dibaptis. Nah, kita ini kan katanya Israel baru. Apakah Israel yang lama juga percaya dan dibaptis? Padahal zamannya Israel yang lama belum ada baptisan seperti yang Tuhan Yesus. Saya katakan ya. Apakah Israel yang lama juga dibaptis? Saudara, kita akan lihat ketika 400 tahun umat Allah di Mesir. Ketika 400 tahun umat Allah di Mesir, dia tekanan, dan
ketika dia jadi budak, dia akan dibawa keluar, dia dibaptis dulu dengan darah domba Allah, darah domba Allah. Potong, leletkan di pintu, dan akhirnya dia berjalan, dibaptis dulu di laut Tiberau, baru keluar. Tentu ini bukan baptisan seperti yang dia, tetapi dia harus masuk dulu ke dalam laut, jalan, baru dia naik ke pantai, dan disitulah terjadi kelepasan, lahir baru bagi umat Allah Israel lama. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa kita dulu? Iya, kalau Israel yang lama dia harus pergi, bergerak, harus ada gerakan. Demikian juga kita hari ini, kalau kita mau lahir baru di sana, pergilah. Ada satu gerakan, ada satu tindakan dari hati kita ini untuk terus bergerak. Supaya apa? Supaya kita boleh mewartakan sukacita besar itu, benar. Dan kita bertemu dengannya. Nah, bagaimana caranya, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita lihat ada 3 langkah di sana. Yang pertama, pergilah. Jadi bagi kita, kata pergilah itu tidak sekedar kita pergi kemudian enggak, tetapi dalam diri kita ini, kalau Israel pergi keluar dari himpitan dosa, dari himpitan Fir'aun, maka kita harus pergi. Pergi gimana? Pergi dari himpitan dosa kita, dari kehidupan kita yang lama. Kita harus pergi. Kita harus pergi dari kehidupan kita yang lama menuju kehidupan kita yang baru. Kita tidak boleh tinggal diam dalam kehidupan kita yang lama, dalam tata cara hidup kita yang jauh dari Tuhan. Tapi kita harus pergi, tinggalkan kehidupan yang lama kita menuju kehidupan yang baru. Inilah langkah pertama. Bagaimana supaya kita bisa pergi dengan ini? Percayalah. Percayalah. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Kristus. Nah, ungkapan percaya kepada Kristus inilah yang harus ada pada kita. Jadi orang tidak akan bisa tinggalkan kehidupan yang lama tanpa percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu kita harus percaya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi mana mungkin kita bisa lepas dari hukuman kalau kita tidak percaya? Maka mari kita juga percaya. Ujian kita tadi mengatakan dengan memandang salib kau diselamatkan. Apakah hanya sekedar mandang salib? Bukan, tentu. Memandang salib itu artinya kita melihat Yesus yang berkorban di atas salib itu menebus kita dari dosa, dan kita harus juga mau melakukan seperti Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya kita mau melakukan, ya, mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang langkah ketiga, dibaptis. Apa wujud? Inilah pernyataan kita bahwa saya sudah ikut Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 4 dan 5. Injil Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, orang yang dibaptis itu orang yang sudah dilahirkan kembali dalam air dan roh. Khotbah saya Minggu tanggal 30 kemarin, saya mengatakan bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita dijadikan anak Allah. Tapi itu
Kalau harus diurut dari sejarahnya panjang, maka saya katakan langsung saya potong di tengah. Yang ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak Allah, kita mendapatkan kuasa anak Allah? Langkah kita ya di sini harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Itu artinya harus dibaptis. Nah, pernyataan bahwa kita dibaptis itulah kita ini sudah ikut Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara yang dikasih Tuhan, apa tuh wujudnya kalau kita ini sudah dilahirkan kembali? Apakah hanya sekedar kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tentu tidak hanya itu. Tapi di ayat kita, ayat 17 mengatakan kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tandanya apa? Dia akan mengusir setan, mengusir yang jahat dari kehidupannya. Dia damai, dia setia, dia cinta kasih, tidak lagi menghujat, tidak lagi membunuh, tidak lagi membenci, tetapi mengasihi. Dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Apa bahasa yang baru itu? Bahasa yang lebih santun, bahasa yang mengasihi, bukan bahasa yang keras, bukan bahasa yang menghujat. Ya, ini yang harus dibawa. Inilah yang kita lakukan. Jadi kalau kita dilahirkan kembali, berarti hati kita damai, hati kita mengasihi, hati kita penuh sukacita. Dan bahasa kita, bicara kita, bicara dan bahasa yang menyejukkan, yang menghangatkan, dan yang menyelamatkan. Selamat menjalani lahir baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati, Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup yang baru dengan mengusir yang jahat, membuat sukacita, damai, dan penuh dengan pengharapan. Engkau menjadikan kami pendamai dengan bahasa yang halus, bahasa yang menyejukkan, bahasa yang terus menghangatkan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami terus untuk lahir kembali. Terima kasih Bapa. Dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah Bapa, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Jumat sore jam 4:30 dalam persekutuan doa Adi Yuswo. Jangan lupa men-like akun kita. Tuhan berkati saudara. Amin.